Karyawan-karyawan mulai menghormatinya, bukan hanya karena jabatan, tapi karena sikapnya, karena cara dia memperlakukan orang lain, dengan adil, dengan tenang, dan tanpa memandang latar belakang. Namun, kesuksesan tidak datang tanpa ujian, ada yang iri, ada yang mencoba menjatuhkan, ada yang tidak suka melihatnya di posisi itu. Tapi Raka tidak goyah, karena dia sudah melewati hal yang jauh lebih sulit. Semua orang menertawakan dia, menganggap hidupnya gagal, tidak punya arah, dan tidak akan pernah berhasil. Setiap langkahnya dipenuhi tatapan sinis, seolah dunia sudah memutuskan masa depannya. Tapi tidak ada yang tahu, bahwa pria itu menyimpan rahasia besar, rahasia yang perlahan akan mengubah segalanya. Namanya Raka. Setiap hari dia duduk di warung kopi kecil di pinggir jalan, memandang lalu lintas yang sibuk, seolah tidak menjadi bagian dari dunia itu. Secangkir kopi murah menjadi temannya, bukan karena dia tidak mampu, tapi karena dia memilih diam, mengamati, dan menunggu waktu yang tepat. "Ngapain sih tiap hari di sini terus?" Suara itu terdengar jelas. "Cari kerja kek," sahut yang lain. "Jangan jadi beban." Tawa pecah di antara mereka. Tapi Raka hanya menatap cangkir kopinya, tidak marah, tidak membalas, hanya diam. Seolah semua kata itu tidak menyentuhnya, atau mungkin, dia sudah terlalu sering mendengarnya. Di rumah, keadaan bahkan lebih menyakitkan. Ayahnya menatap dengan penuh kekecewaan, ibunya hanya bisa diam dengan mata berkaca-kaca. "Kamu bikin malu keluarga," kata ayahnya. "Umur segini masih nganggur." Tambahnya lagi, kata-kata itu menghujam lebih dalam daripada ejekan orang lain, dan hari itu, tanpa banyak pilihan, Raka keluar dari rumahnya sendiri. Malam itu hujan turun deras, jalanan basah memantulkan cahaya lampu kota. Raka berjalan tanpa tujuan, langkahnya berat, bukan karena lelah, tapi karena kehilangan arah. Tidak ada tempat pulang, tidak ada yang menunggu, hanya suara hujan yang menemani. Dan untuk pertama kalinya, dia berhenti, menatap langit, dan bertanya dalam diam. Namun keesokan paginya, sesuatu berubah. Raka berdiri di depan sebuah gedung tinggi, megah, berbeda dari tempat-tempat yang biasa dia datangi. Wajahnya masih sama, tenang, tapi kali ini ada ketegasan yang lebih dalam di matanya, seolah hari itu adalah awal dari sesuatu yang selama ini disembunyikan. Pintu gedung terbuka, dan suasana langsung berubah. Orang-orang yang ada di dalam berhenti, berdiri, dan menunduk hormat. "Selamat pagi, Pak." Suara itu terdengar serempak, bukan untuk orang lain, tapi untuk Raka, pria yang kemarin dianggap tidak berguna. Hari ini disambut seperti seseorang yang sangat penting. Langkahnya tenang menyusuri lorong kantor. Semua mata memperhatikannya, bukan dengan hinaan, tapi dengan rasa hormat. Dia masuk ke sebuah ruangan besar. Duduk di kursi utama, dan disitulah kenyataan terungkap. Raka, bukan pengangguran, dia adalah pemilik perusahaan itu, sosok yang selama ini tidak pernah mereka bayangkan. Selama ini, Raka memilih hidup sederhana, bukan karena tidak mampu, tapi karena dia ingin melihat dunia tanpa topeng, melihat siapa yang tulus, dan siapa yang hanya menghargai status. Setiap ejekan, setiap hinaan, dia simpan, bukan untuk dibalas, tapi untuk mengingat. Hari-hari berlalu, dan kabar itu mulai menyebar. Orang-orang yang dulu menertawakan, mulai berubah. Mereka datang dengan wajah berbeda, lebih ramah, lebih sopan, tapi Raka tahu, perubahan itu bukan karena mereka mengerti, tapi karena mereka tahu siapa dirinya sebenarnya. Suatu hari, orang-orang yang dulu mengejeknya datang, berdiri di depannya dengan kepala tertunduk, meminta maaf, berharap diberi kesempatan. Namun Raka hanya menatap mereka dengan tenang, tidak ada amarah, tidak ada dendam. Hanya keheningan yang membuat mereka sadar, di balik semua itu, ada cerita yang tidak pernah mereka tahu, tentang bagaimana Raka membangun semuanya dari nol, tentang malam-malam panjang tanpa tidur, tentang keputusan-keputusan sulit yang harus dia ambil sendirian, tentang kegagalan, yang justru membentuk dirinya menjadi seperti sekarang. Dulu, Raka pernah jatuh, kehilangan segalanya, bahkan hampir menyerah, tapi dia memilih bangkit, perlahan, diam-diam, tanpa memberitahu siapapun, karena dia tahu, tidak semua perjuangan harus terlihat. Dia belajar bahwa dunia tidak selalu adil, bahwa orang akan menilai dari apa yang terlihat, bukan dari apa yang diperjuangkan. Dan sejak saat itu, dia berhenti menjelaskan dirinya, dan mulai membuktikan segalanya dengan hasil. Warung kopi itu, tempat yang sama, masih menjadi saksi. Raka sesekali kembali ke sana, duduk di kursi yang sama, memesan kopi yang sama, tapi kali ini,
Tidak ada lagi tawa yang merendahkan, hanya tatapan penasaran, dan rasa tidak percaya. Pemilik warung mulai menyadari bahwa pria yang dulu dianggap biasa, ternyata luar biasa. Percakapan berubah, sikap berubah, dan suasana pun ikut berubah. Namun Raka tetap sama, sederhana, tenang, tidak berubah oleh keadaan. Di kantor, Raka memimpin dengan cara berbeda. Bukan dengan kekuasaan, tapi dengan pemahaman. Dia tahu bagaimana rasanya diremehkan. Karena itu, dia tidak pernah meremehkan siapapun. Karyawan-karyawan mulai menghormatinya, bukan hanya karena jabatan, tapi karena sikapnya, karena cara dia memperlakukan orang lain, dengan adil, dengan tenang, dan tanpa memandang latar belakang. Suatu sore, Raka berdiri di depan jendela kantornya, memandang kota yang sibuk, tempat di mana dulu dia dianggap tidak berarti. Kini menjadi tempat di mana dia berdiri di puncak. Dia tidak tersenyum lebar, hanya senyum tipis. Cukup untuk dirinya sendiri, karena dia tahu, semua ini bukan tentang membuktikan kepada orang lain, tapi tentang membuktikan kepada dirinya sendiri.